Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Saya selalu berdoa dan berharap supaya saudaraku, teman-teman yang mengikuti acara ini dan yang menonton diberkati, supaya mendapatkan manfaat, supaya mendapatkan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami selalu dekat dengan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu dekat dan kami ingin mendekat terus-menerus. Di dalam nama Yesus Kristus, biar perlindungan kekuatan Tuhan selalu menyertai setiap orang percaya dimanapun kami berada, supaya Tuhan kami boleh menjadi saksi, kami boleh Tuhan mendapatkan kemuliaan dan menceritakan kemuliaan Tuhan bagi semua orang. Di dalam nama Yesus, yang dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, dalam persoalan, Tuhan Kau berikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan. Dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan dan ada kesembuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat ini sangat indah sekali, yaitu berbahagialah orang yang selalu menolong, yaitu memperhatikan orang yang lemah. Karena Tuhan akan selalu menolong dia. Tuhan akan melindunginya dari musuh-musuh, dan Tuhan akan menjenguk dan menyembuhkan dia ketika dia sakit di ranjang. Jadi saudara, di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita, kerap kali kita di sekitar kita ada banyak orang yang lemah. Jangan pernah menolak, jangan pernah kita menggerutu. Itulah satu kesempatan bagi kita untuk menggenapi kitab Mazmur pasal 41. Ketika ada orang lemah datang kepada kita, jangan saudara menjadi kejam, jangan menutup mata saudara. Kerap kali saya melihat ada orang-orang tertentu yang memang kejam, ya raja tega. Sehingga ketika ada orang lemah minta tolong, difungsikan, diambil saudara, itu kerap kali terjadi. Contoh-contoh, mungkin ada seseorang butuh uang, atau mungkin rumahnya mau disita bank,
Oh, ini orang itu menolong, namun kemudian diambil alih dan sebagainya. Itu kerap kali terjadi. Tetapi kalau saudara tidak bisa menolong, saudara berdoa saja. Minimal saudara berilah advice, kekuatan doa. Mungkin kalau ada nasihat-nasihat yang baik, berilah, terutama di dalam doa itu, dan di dalam firman beri kekuatan dan pengharapan. Jangan sampai kita, saudara, tidak menolongnya, malah kita mengganggu dan merugikan orang itu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan, saudara, menolong orang lemah ini melalui kita semuanya. Ketika kita menolong dan kita memperhatikan, kita membantu, maka disitulah Tuhan membalasnya kepada kita. Karena apa? Karena kita mau menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak, saudara, dan justru hati Tuhan itu ada pada orang lemah. Kenapa? Karena orang lemah diizinkan terjadi supaya anak-anak Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, supaya anak-anak Tuhan itu menunjukkan Tuhan yang ada di dalam dirinya, supaya orang-orang yang lemah itu melihat kemuliaan Tuhan, baik di dalam pertolongan itu maupun kepada orang yang menolong, yaitu anak-anak Tuhan itu sendiri. Sebuah kisah, saudara, ada seorang dokter, ya, spesialis anak-anak dan spesialis kanker juga. Dokter ini tinggal di luar negeri, memang di daerah Amerika di sana. Satu saat ketika dia diundang untuk sebuah seminar di sebuah kota yang cukup jauh, sehingga dia mesti naik pesawat. Dan kebetulan dia tinggal di kota di mana bukan kota provinsi, sehingga airportnya juga tidak besar, hanya ada airport yang sederhana. Nah, kemudian dia berangkat, saudara, untuk membeli tiket dan untuk berangkat pada besok paginya. Karena seminarnya itu akan diadakan pada petang hari. Nah, apa yang terjadi ketika besok dia siap-siap, dia berangkat ke airport, ternyata pesawatnya rusak dan di-cancel. Wah, dia bingung, dia tunggu 1 jam. Tidak ada kabar. Terus dia tanya, bagaimana? Kelihatannya nggak bisa hari ini. Karena kita sudah coba 1 jam, kelihatannya kita membutuhkan ya alat-alat yang rusak ini didatangkan dari tempat yang lain. Nah, si dokter berpikir, kalau begitu aku mesti naik mobil ini. Kalau naik mobil sekitar 7-9 jam. Jadi akhirnya dia putuskan, dia naik mobil. Ketika dia pikir kalau naik mobil dia akan sampai ya pas atau masih ada waktu 1 jam. Asal dia bisa menggunakan waktu dengan baik. Akhirnya dia naik mobil. Waktu dia naik mobil, ternyata di tengah perjalanan dia salah jalan. Masuk di satu jalan yang salah. Akhirnya dia jalan terus. Setelah setengah jam dia sadar, ini jalan kok tambah mengecil, bukan jalan besar. Akhirnya dia mulai tanya sama orang. Waktu tanya sama orang berkata, Bapak salah, Bapak mesti balik ke sana. Dan waktu dia mendapatkan jawaban ini, dan orang itu berkata seperti itu, dia ambil keputusan untuk balik. Waktu balik ternyata dia melihat ada simpang jalan yang 2. Sehingga dia berpikir yang ini atau yang itu. Nah, kemudian dia mampir ke satu rumah. Untuk ngetok, dia mau tanya, ini yang mana simpang jalan ini yang menuju kota ini? Waktu dia ketok, tidak lama lagi ada seorang perempuan datang, membukakan pintu, dan kemudian perempuan itu menyuruh dia masuk sebentar dan diberitahu jalan yang di sini. Tetapi saudara, dikasihlah minum sedikit, ya dikasih ya makanan ringan. Si dokter itu pikir, ya sudah, kalau gitu aku istirahat aja 10 menit supaya tenang sambil dia cari-cari peta dan sebagainya. Sementara dia minum-minum itu dan dia makan makanan kecil, tiba-tiba dia mendengar sayup-sayup. Ada seorang yang menangis dan ada anak kecil yang menangis. Dia dengarkan pelan-pelan, oh tidak jauh dari kamar sebelah sini, tidak jauh dari dia. Maka dia mulai mendekatkan telinganya di pintu itu. Dan dia mendengar ternyata perempuan yang menerima dia ini menangis. Sedang berdoa kepada Tuhan, anakku ini sekarang kanker, sekarang kondisinya berat,
mau ya seperti itu, sekarat. Tuhan tolong sambil menangis, kirimkan dokter supaya anak ini bisa dibawa ke rumah sakit, mau disembuhkan. Dia berdoa, Tuhan kirimkan dokter. Dokter tersentak, saudara. Tersentak. Dia bilang, doanya tentang seperti ini. Maka dia tunggu sebentar. Ketika perempuan itu selesai berdoa keluar, dia tanya sama perempuan itu, Ibu, anakmu sakit apa? Kanker. Di mana? Di kamar. Dia periksa karena dia dokter spesialis anak dan spesialis kanker. Akhirnya dia periksa-periksa, dia tahu penyakit ini. Dan dia kasih obatnya dan dia berkata, anak ini mesti dibawa ke rumah sakit. Besok tolong dibawa ke rumah sakit ini. Itu saudara. Dan setelah dia periksa, dia kasih obat, kasih apa. Kemudian dia naik mobil perjalanan. Sampai di tempat seminar, dia tidak sempat mandi, tidak sempat apa. Dia sudah terlambat setengah jam. Dan akhirnya di seminar dia menceritakan tentang pergumulannya dia. Bagaimana pesawat di-cancel. Bagaimana dia naik mobil. Dan bagaimana juga dia sampai tersesat. Dan ternyata dia tahu kenapa sampai pesawat itu di-cancel. Kenapa sampai dia tersesat. Sampai dia kembali di tempat seperti itu. Ternyata Tuhan mendengar doa dari seorang ibu terhadap anaknya ini. Sehingga Tuhan membuat dokter ini bisa datang dengan cara Tuhan untuk datang ke rumahnya. Karena orang ini, ibu ini tidak punya uang untuk membiayai anak ini. Dia tidak tahu kemana. Akhirnya dari situ dia menceritakan, sehingga saya datang terlambat. Semua orang terkejut. Saat itu dia bukan seminar tentang soal penyakit, tetapi akhirnya orang melihat bahwa setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang bermacam-macam. Dan ketika ada kesulitan atau ada halangan, jangan sekali-kali menggerutu atau saudara marah. Melalui seminar itu dia banyak memberitahu kepada banyak orang supaya belajar untuk mencari, melihat rencana Tuhan di balik setiap masalah yang ada. Saya tulis buku saya dalam buku saya, Masalah Adalah Berkat. Saudara dikasih Tuhan, dari situ kemudian dia pulang, naik pesawat, dan sampai di situ dia kirim mobil ambulan, jemput anak ini dan ibu itu, dan dia rawat, dan akhirnya menjadi sembuh. Dari sinilah kita tahu bahwa kalau kita memperhatikan orang lemah, disitulah Tuhan akan menolong menjaga kita. Karena hati Tuhan itu ada pada orang-orang yang lemah. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan menutup telinga kita kepada jeritan pertolongan orang yang lemah. Namun tetap saudara waspada. Apakah orang itu beri tolong sebesar ini atau hanya didoakan, dan jangan mudah juga tertipu. Tapi jangan mengeraskan hati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biar setiap kami Tuhan boleh mempunyai hati belas kasihan. Supaya kami Tuhan punya hati yang murah hati. Supaya setiap kami Tuhan boleh dipimpin Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Untuk menjadi bagian dari jawaban doa orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang di dalam kesulitan. Mungkin seperti seorang ibu ini, biar doa-doa mereka tetap tekun dibawa kepada Tuhan. Karena Engkau dari surga mendengarkannya. Dan Engkau pasti mengirim pertolongan dengan caramu yang luar biasa. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, jikalau ada sesuatu dan kami dikirim untuk menolong seseorang, biar itu juga menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita lihat satu firman Tuhan terus, yaitu ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-8. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan.
Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Ayat 8. Penyakit janam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Dari sini kita melihat banyak orang, saudara, yang tidak tulus di dalam hidupnya. Orang yang pura-pura mendoakan, orang yang pura-pura membesuk, namun sebenarnya dia akan menceritakan dan merusaklah atau membongkar rahasia atau membuat reputasi orang yang didoakan atau yang dibesuk atau dijenguk itu menjadi rusak. Inilah kadang-kadang kita harus sadar, ketulusan itu perlu di dalam hidup ini. Sehingga di dalam Mazmur ini mereka disebut orang jahanam yang Tuhan akan balas, yaitu ketika mereka mulai berbuat jahat kepada orang yang baik, yang tidak tulus, saudara. Biasanya ini adalah orang-orang yang sakit hati, orang yang kecewa. Di dalam kisah kita pernah lihat dalam kitab Yohanes pasal 6, kalau bisa dibuka, ayat 60 lebih. Dikatakan demikian, bahwa Yesus itu tidak banyak melakukan mujizat. Maka kemudian banyak orang-orang menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus Kristus. Yesus saja, saudara, orang bisa kecewa kepada dia dan meninggalkannya. Demikian kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hindarin orang-orang yang kecewa. Justru kita harus sekarang mendoakan mereka. Karena orang yang kecewa itu, saudara, bisa hatinya menjadi pahit. Orang yang kecewa itu bisa dirasuk setan. Orang yang kecewa itu tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Orang yang kecewa itu, saudara, bisa sakit hati dan berbuat sesuatu yang tidak baik. Ini contoh-contoh jelas. Mungkin kalau kita lihat di sekeliling kantor kita, mungkin di gereja kita, ada orang dulu yang berapi-api. Mungkin kita salah ngomong atau tidak memperhatikan. Mungkin karena dia diberkati, tiba-tiba berubah sikap menjadi sombong. Kemudian orang lain menghormati dia, pendetanya atau yang lain menganggap biasa, dia tersinggung. Dia menjadi kecewa. Orang kenapa kecewa, saudara? Karena dia punya satu keinginan. Keinginan entah ingin dipuji, keinginan untuk mungkin dihormati, keinginan mungkin untuk diperhatikan, keinginan permintaannya dikabulkan, keinginan itu kemudian tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, dia menjadi kecewa. Atau mungkin juga di tengah-tengah kesulitannya dia ada sesuatu, dia menjadi sedih karena sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Sehingga sesuatu yang berat menimpa dia. Dia menjadi kecewa. Disinilah setan masuk untuk merusak. Dan orang itu bisa merusak perusahaan di mana dia kerja. Bahkan menurut satu berita yang saya dengar, karena ada seorang dipecat dari kerjaannya. Karena dia melakukan kesalahannya. Besok dia bawa pisau. Dia datang ke manajernya. Dia tusuk mati, saudara. Bahkan juga kita melihat di gereja juga ada orang yang dulu cinta Tuhan baik, belum diberkati, kemudian diberkati, dia menjadi sombong. Nah, disitulah setan masuk. Ketika sombong, orang-orang mulai jaga jarak. Ketika jaga jarak, dia kecewa sekali. Kemudian dia merusak gereja ini. Saudara, hati-hati. Membunuh orang itu berdosa. Merusak gereja Tuhan jauh lebih berat daripada membunuh satu orang. Bukan berarti satu nyawa orang itu lebih murah, bukan. Karena di gereja itu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian semua orang ini hatinya dirusak, hatinya bingung, saudara. Belum satu pendetanya sedih, belum yang lain. Oleh sebab itu, jangan sampai kecewa. Justru kita ini harus belajar melihat bahwa Yesus itu tetap baik dalam hidup kita. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab, tetapi jawabannya kemudian
sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita tidak boleh kecewa terlebih dahulu. Saya pernah, saudara, di dalam hidup saya ketika saya pelayanan di satu kota, yaitu di pedalaman NTT di kota Soe. Saya ingin sewa tempat situ, karena saya pelayanan di situ berbulan-bulan, daripada saya bolak-balik tiketnya mahal. Itu waktu tahun krisis 98. Jadi saya bawa susu, sewa beras, karena juga untuk menolong masyarakat di sana. Jadi saya sewa rumah karena saya bawa barang begitu banyak. Mereka tahu saya seorang pelayan Tuhan yang datang dari kota besar ke tempat desa untuk menolong mereka. Tapi semua orang juga susah, tidak memberikan rumahnya dengan harga murah. Bahkan melihat satu kesempatan dinaikkan harga sewanya, sehingga saya tidak mampu untuk menyewanya. Saya kadang-kadang kecewa, saya berdoa, Tuhan, saya ini menolong sini. Saya berdoa minimal orang mau menyewakan atau meminjami rumah kepada saya. Mungkin harganya nggak usah tinggi lah, pantas atau lebih murah. Tidak terjawab. Saya tidur di losmen. Saya cari losmen yang murah saya sampai berapa bulan. Biar setiap hari minta potongan sedikit. Losmen saya bersihkan, saya kosek WC-nya supaya bersih. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak dijawab doa saya. Ternyata 2 tahun kemudian Tuhan pindahkan saya di Singapura. Saya ingin sewa rumah di NTT di kota Soe. Tidak dijawab, kecewa. Hampir 2 tahun, kenapa aku melayani tulus kok seperti ini? Tapi 2 tahun kemudian saya nggak bertanya kenapa. Saya minta di Soe tidak dijawab. Tetapi saya tidak pernah minta tinggal di Singapura. Tuhan beri jawaban di Singapura. Jangan kecewa, karena Yesus tetap manis. Kita pujikan satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Kita pujikan ini dengan setengah suara. Yesus yang, jikalau hari ini saudara, engkau menghadapi tantangan demi tantangan, mungkin doamu tidak terjawab. Bahkan mungkin kau diperhadapkan kepada orang yang memohon pertolongan kepadamu. Janganlah pernah kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin kita mengalami sesuatu penundaan, mungkin kita juga mengalami sesuatu doa yang tidak terjawab. Jangan kecewa supaya iblis tidak masuk, saudara. Tuhan tetap baik, akan menolong kita. Kita pujikan satu pujian sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya.
Satu kali lagi, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya. Demi nama Tuhan Yesus, angkat segala kekecewaan kami, angkat segala amarah, kejengkelan kami. Ketika doa kami tidak dijawab, orang merugikan kami, bahkan mungkin ada sesuatu yang menunda-nundanya. Juga angkat segala kekecewaan kami ketika kami menghadapi persoalan demi persoalan, sakit demi penyakit. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak tulus. Rubahlah orang-orang yang tidak tulus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita lihat firman Tuhan terus, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tuhan selalu akan menolong kita, saudara. Mungkin diizinkan musuh itu terlihat di dalam kehidupan kita. Diizinkan mata telinga kita melihat ketidaktulusan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mata kita dan telinga kita melihat ada pengkhianatan demi pengkhianatan. Rasanya sakit hati kita, rasanya pedih sekali. Tetapi sebenarnya Tuhan itu membukakan semua, supaya kita tidak berlarut-larut, ditipu, dan kemudian kita dihancurkan pelan-pelan. Oleh karena itu, jikalau kita menghadapi seperti itu, dikhianati orang, mungkin kita difitnah orang, ada yang orang tidak tulus, ada orang yang sepertinya baik dengan kita, terus kita mendengar, kita melihat bagaimana dia mengata-ngatai kita. Namun ingatlah, itu berarti waktunya Tuhan membuka mata kita dan kita menjauh dan mendoakan orang ini. Dan waktunya Tuhan bertindak terhadap orang yang seperti ini. Dan waktunya Tuhan menjauhkan kita dari orang seperti ini. Dan waktunya bagi Tuhan untuk menolong kita dan menghukum orang tersebut. Karena selama kumpul dengan kita, kita yang tulus, dia tetap berbuat yang tidak baik. Itu ada waktunya bagi Tuhan untuk kesabarannya sampai di atas batas, saudara. Yaitu selalu ada waktu Tuhan memberikan kemurahan kesabarannya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa sabar terus, namun ada waktunya Tuhan mendidik seseorang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, setiap persoalan yang kita hadapin, jangan melihat itu persoalan. Selalu ada berkat di baliknya. Lihat berkat di baliknya. Lihat rencana Allah di dalamnya. Jangan cuma melihat masalah. Oh, aku dibenci, aku difitnah, aku dikecewakan. Kok dia ngomongnya buruk-buruk, aku sedih, saudara. Akhirnya kita tambah termakan oleh tipu daya setan. Sehingga hati kita juga bisa rusak. Dendam, sakit hati, sehingga kita bukan ditolong Tuhan, tapi kita menjadi orang yang sama seperti dia. Setan punya cara memakai seorang seperti itu, supaya kita tidak di jalan Tuhan. Supaya kita benci, sakit hati, berkelahi. Itulah cara setan. Tetapi Tuhan tunjukkan supaya kita itu pilih jalan. Kita mau jalan seperti yang diarahkan setan atau di jalan Tuhan. Tentu kita semua ingin di jalan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur, bersukacitalah, dan tetaplah berdoa. Ketika masalah bertubi-tubi, ketika pengkhianatan, ketika dikecewakan, saudara merasa dikhianati seseorang, itu tidak pernah bisa lepas dari hidup kita. Lebih baik saudara dikhianati daripada seorang menjadi seorang pengkhianat. Seorang pengkhianat itu pasti mulutnya manis. Seorang pengkhianat itu pasti juga ada pengikutnya. Pengikutnya itu juga adalah orang-orang yang tertipu dengan dia. Mungkin juga orang-orang yang memang sudah seroh dengan mereka, yang menganggap penipuan, pengkhianatan itu hal yang biasa.
Tetapi orang yang jujur berarti tertipu. Suatu saat orang jujur itu akan dilepaskan Tuhan dari orang yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tanpa sadar menjadi pengkhianat, mungkin tanpa sadar kita bisa lakukan seperti itu. Tetapi hari ini mari kita rubah. Bukan berarti kita lebih baik dikhianati, bukan seperti itu. Tapi daripada kita mengkhianati, lebih baik kita dikhianati. Tapi kalau bisa tidak ada. Namun di dunia itu kejadiannya seperti itu. Berbesar hatilah, ampunilah mereka. Mungkin mereka tidak mengkhianati, mungkin juga ada orang yang tanpa sengaja seperti itu, sepertinya mengkhianati. Itu nanti akan lihat buahnya. Tetapi ada juga memang yang berkhianat. Jangan mengambil keputusan dulu, biar Tuhan membukakan perkara, dan yang penting hati kita dibalut. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, Tuhan yang membuka mata kami, telinga kami, sehingga kami melihat orang yang tidak tulus, orang yang tidak setia, orang yang dekat dengan kami justru yang mengkhianati kami, yang menusuk kami, yang menghancurkan kami, yang merusak reputasi kami, yang merugikan kami, yang menipu kami. Tetapi Tuhan, Engkau izinkan itu terjadi, kami melihat dan mendengarnya. Supaya kami tidak lama-lama ditipu, supaya kami bisa mendoakan Tuhan. Berarti Engkau ingin menjauhkan kami dari si jahat itu, dan Engkau ingin memberkati kami dan menghukum mereka. Dan kiranya Tuhan, bukan kami yang jadi seperti itu. Jikalau kami selama ini melakukan seperti itu tanpa sengaja, mungkin dengan sengaja Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau bertobat dan berubah di dalam nama Yesus Kristus. Jikalau kami sakit hati karena kami ditipu, sakit hati karena kami dikhianati, karena kami dilakukan sesuatu yang tidak baik, hari ini Tuhan kami tidak mau sakit hati, kami belajar bersyukur. Kami tidak mau ikutin Tuhan jebakan daripada setan, tapi kami mengikuti jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita lihat terus ayat selanjutnya, Mazmur 41 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi di sini penulis ini mengatakan, sehingga dia tahu kalau Tuhan itu memperhatikan, menolong, menopang. Ketika dicelikkanlah matanya. Memang ketika dicelikkan itu ada satu perkara besar yang merugikan, yang menyakitkan hati kita. Orang yang berkhianat, orang yang menipu, orang yang mencuri, orang yang seperti itulah musuh dalam selimut. Dibukakan kita pasti sakit, ada yang hilang, ada juga yang macam-macam, saudara. Tetapi di situ sebenarnya Tuhan sedang menopang kita, supaya kita jangan lama-lama seperti itu. Dibukalah, karena ketulusan kita lah, maka Tuhan mengizinkan membuka seperti itu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan, di gereja, di perusahaan, di keluarga, di pergaulan, di gereja terutama. Kalau kita melihat bagaimana Yesus Kristus, dia sudah tahu bakal dikhianati. Dia masih memberikan perjamuan suci kepada Yudas Iskariot, yang dia tahu sudah dirasuk setan, yang dia sudah tahu bahwa ini yang mengkhianati dia. Dia tetap kasih kesempatan perjamuan suci. Namun ketika perjamuan suci diterima, disitulah dia tidak bertobat, dan disitulah kemudian setan lebih bermain. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Tidak marah. Satu saat ketika Tuhan ditangkap, dia dicium, Tuhan cuma berkata, ciuman inikah engkau dengan ciuman ini menyerahkan aku? Tuhan tidak memukul, Tuhan tidak marah. Saudara, Tuhan memang sedih. Tetapi apa yang terjadi? Disitulah kita melihat akhirnya Yudas itu merasa terhukum sendiri. Dan Yesus masuk di dalam rencana Allah. Memang sakit, tetapi dalam kesakitan itu rencana Allah jadi.
Kadang-kadang Tuhan ingin belokkan jalan kita, karena mungkin kita tidak sesuai jalannya. Mungkin jalan ini dikasih enak, lama-lama terus kita merasa diberkati, terus kita mengejar berkat. Seharusnya kita menjadi berkat. Diberkati satu kita senang, diberkati satu kita senang. Akhirnya lama-lama saudara, kita akhirnya mengejar berkat tanpa sadar. Hati kita terlatih untuk mengejar berkat, bukan menjadi berkat. Maka masalah dimunculkan. Masalah dimunculkan, kita sakit. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita. Sama seperti Yesus. Seperti itu, untuk mencapai kesempurnaan, yaitu menyelamatkan kita semuanya. Dan kita akan dekat dengan Tuhan melalui rencana Allah yang indah. Melalui persoalan, melalui penyingkapan, sesuatu yang menyakitkan kita, saudara. Mungkin saudara melihat keluargamu, saudaramu, dan sebagainya. Jangan membalas dengan hal seperti itu. Kalau boleh itu, kalau masih saudara sendiri, beri kesempatan. Layani dan ampuni dia. Supaya kasih Tuhan itu semakin besar di dalam hidup kita. Supaya dia sadar dan bertobat. Tapi jikalau dia tidak sadar, menjauh, itu memang sudah waktunya. Saudara jangan mendekat. Dia yang menjauh sendiri. Itu memang Tuhan sudah singkirkan ya dari kita. Saudara memang sedih, tetapi cobalah kita belajar untuk supaya orang-orang seperti ini sadar dan bertobat. Supaya jangan sampai menambah jumlah orang yang ada di neraka. Oleh karena kita membiarkan orang ini terjahat. Berdoalah untuk dia. Untuk itulah mungkin kita tidak menjadi seorang pendeta yang memberitakan Injil, mendoakan orang sakit supaya sembuh dan percaya Yesus. Oh, pendeta itu bagus, 100 orang diselamatkan. Oh, orang ini bagus, dia mendoakan orang, layani orang jadi Kristen. Orang ini bagus, bersaksi, orang jadi Kristen. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Malah saya ini disakiti orang kiri kanan. Tapi ketika engkau mengampuni, mendoakan mereka, orang-orang yang menyakiti engkau ini, yang seharusnya masuk ke neraka, saudara, calon neraka, akhirnya dia diselamatkan. Melalui apa? Bukan melalui penginjilanmu, bukan melalui mujizat, tetapi melalui pengampunan yang kau berikan kepada dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Biar hari ini kita mau tetap hidup sama seperti Kristus. Di tengah-tengah pengkhianatan, tetap maju, tidak sakit hati, masuk dalam rencana Allah. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu kali lagi saudara. Kalau ku hidup bagimu, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Biarlah hari ini, mungkinkah engkau dan saya saat ini yang sedang ada di persimpangan jalan untuk membalas atau untuk mengampuni, untuk menjadi tulus atau untuk menjadi tidak tulus, untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh kepada Tuhan, untuk berkhianat atau tidak, untuk lebih mau mengampuni, mengasihi, memperhatikan yang lemah, atau kita menutup mata kita, menutup telinga kita. Saudara, apa yang telah disajikan di depan kita, baik atau tidak baik, Roh Tuhan ada pada kita, firman-Nya ada pada kita, sehingga kita bisa dituntun untuk mengambil satu keputusan yang baik, yang tepat, sesuai dengan firman Allah. Biar hari ini kita semua tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk mendapat berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di program selanjutnya. God bless.